Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya. Sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang sangat patut kita syukuri yaitu adalah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu adalah salat subuh berjamaah, yang dimana mungkin masih ada saudara-saudari kita yang semuslim masih belum bisa untuk mendatangi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Apakah alasannya itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa sakit, baik sakit di rumah ataupun di rumah sakit, atau mungkin na'udzubillahi min dzalik masih dalam keadaan berselimut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang sedang berselimut. Apa suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di malam hari illa qalila, walaupun cuman sedikit saja. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya daripada pertengahan malam, atau kurang bahkan lebih daripada itu. Kalau seandainya lebih, maka salah satu tandanya yaitu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ada di antara kita untuk mengambil fadilah salat tahajud, salatul lail, akan tetapi salat subuh berjamaahnya lalai. Oleh karenanya
patut disyukuri oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk bisa salat subuh berjamaah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Mungkin di telinga kita tidak asing lagi dengan satu nama kitab yang sangat masyhur dan dikarang oleh imam yang masyhur juga, namun banyak di antara kita masih yang belum paham, bahkan belum mengamalkan kitab tersebut. Insyaallah di pertemuan kali ini ulun ucapkan terima kasih banyak atas waktunya pada pengurus masjid, Ta'mir Masjid Jamhuri Aisyah yang mengizinkan ulun untuk menyampaikan salah satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilalui perantara para ulama sampailah kepada kita. Kitab itu adalah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Hadis Arba'in An-Nawawi tidaklah seperti katanya, yaitu adalah arba'in, yaitu 40. Nisbat arba'in ini itu adalah 40 lebih, bukan 40 hadis saja. Silahkan nanti ketika selepas dari sini dicek kembali hadis arba'in itu jumlahnya ada berapa. Tidak 40, tapi lebih. Kalau seandainya kita memahami satu persatu dari hadis pertama sampai hadis terakhir, niscaya kita akan mendapatkan runtutan hadis tersebut itu saling sambung menyambung, saling terkoneksi, saling terhubung. Diawali dengan hadis pertama yang mungkin kita sudah hafal semuanya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sebetulnya panjang sampai akhir, cukup sampai situ saja dulu kita pahami. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ketika niat kita baik untuk melakukan amalan tersebut, maka akan berbuah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di dunia ini. Apabila niat kita buruk, maka akan buruk juga nanti dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun juga di dunia ini. Sampai hadis ke-42 kurang lebih, maka itu saling berkesinambungan. Namun karena dibatasi dengan waktu, izinkan ulun untuk menyampaikan satu hadis dari hadis pertama sampai hadis ke-42. Kalau nggak salah ulun mengambil hadis ke-36. Hadis ke-36 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu muslimun bihadzal lafzi. Itu bahasa Arabnya. Kalau kita melihati dalam ilmu hadis, di situ terkandung ada 3 unsur. Yang pertama, sanad. Sanad adalah dari sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah matan. Matan ini adalah isi ucapan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah arwawi, perawi atau periwayat. Yang pertama, sanad seperti yang kita sampaikan tadi dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kalau kita hendak berkisah tentang sahabat yang bernama Abu Hurairah, 1 hari pun tidak selesai. Namun di sini kita sampaikan bahwasanya di hadis ke-36 ini yang meriwayatkan atau dari jalur sahabat yang mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sebelum kita tafsirkan atau kita syarahkan hadis ke-36 ini, insyaallah akan kita rampungkan, kita selesaikan di hadis ke-36 ini pada pertemuan kali ini juga. Di hadis ke-36 dari hadis Arba'in An-Nawawi, kalau kita mendengar, menyimak betul-betul isi daripada matan sabda Nabi Muhammad SAW, maka bunyi ini tidaklah asing. Kenapa? Karena di hadis ke-36 ini itu hadis-hadis populer. Namun orang banyak belum tahu ini hadis berapa sih? Di kitab mana sih? Dari sini kita mengetahui bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW yang pertama yang populer
Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Intinya adalah hadis ini hadis saling berta'awun, saling tolong menolong sesama muslim. Ini terdapat di hadis ke-36. Kemudian hadis kedua yang sangat populer juga, enggak henti-hentinya telinga kita mendengar. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Intinya di hadis yang kedua ini, yang terdapat di hadis ke-36 ini adalah keutamaan menuntut ilmu seperti sekarang kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah memberikan kita jalan, memudahkan kita jalan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis yang populer juga yang terdapat di hadis ke-36 ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Intinya adalah keutamaan bermajelis ilmu. Kalau yang kedua tadi keutamaan menuntut ilmu. Kalau yang ketiga ini keutamaan bermajelis ilmu atau bertadarus di bulan Ramadan. Di luar juga, tidak khusus untuk bulan Ramadan saja. Membaca Al-Quran, saling mempelajarinya bersama-sama. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya apa yang dimaksudkan dari hadis pertama, kedua, ketiga yang terdapat di hadis ke-36 ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Ada satu hadis di hadis ke-36 ini yang sangat tidak populer, yang sangat tidak kita kenal, yang sangat asing bagi telinga kita. Kalau ada yang mendengar hadis ini, berarti dia sudah mempelajari betul-betul hadis Arba'in An-Nawawi. Apa bunyi hadisnya? Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Heran kita. Enggak kedengaran, jarang, populer. Sepopuler yang pertama hadis ta'awun, hadis kedua keutamaan menuntut ilmu, hadis ketiga hadis keutamaan bermajelis ilmu, bertadarus Al-Quran, mempelajarinya sama-sama. Namun sebetulnya yang keempat ini tidak kalah pentingnya. Apa itu? Intinya adalah jangan tapi ketujuh melambat-lambati suatu amalan. Yang dimana kalau misalkan kita melambat-lambatkan amalan tersebut, maka disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lam yusri' bihi nasabuh. Maka di sini ada definisi dua. Yang pertama, nasabnya sebagus apapun, sebaik apapun tidak akan berpengaruh terhadap kualitas amalannya. Contoh, anak ustadz, anak kiai,
anak Habib, anak orang yang berpangkat, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mempercepat kenaikan derajatnya. Hisabnya yang harusnya cepat malah lambat. Bahkan nanti kenaikan derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala yang harusnya hancap bisa masuk ke surga Firdaus, tersandat bisa di tengah atau paling bawah. Itu karena melambatkan suatu amalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Kita dalami lebih dalam seringkas-ringkasnya di hadis ke-36 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di hadis pertama, man naffasa, barang siapa yang melepaskan, am mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, satu kesusahan, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, atas orang yang sedang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Dari dua ini kita harus pahami. Sekilas mirip tapi beda. Sekilas mirip tapi beda. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan fadilah atau keutamaan dari hadis ini, maka kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Itu secara umum kalau kita ingin membantu saudara-saudari kita yang sedang kesusahan dalam hal apapun, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal kehormatan, dalam hal harta, dalam hal kesehatan dan sebagainya, maka itu secara umum. Maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Tapi untuk yang kedua ini pantangan bagi orang yang masih hatinya itu berat lillahi ta'ala. Tantangan berat apa? Barang siapa yang memudahkan atas orang yang sedang kesusahan. Maksudnya apa? Di sini lebih detail bagi orang yang mungkin sedang terlilit hutang kepada kita, sedang berurusan dengan kita. Kalau yang pertama gampang, kita membantu aja. Kalau yang kedua, ini tantangan. Kenapa? Kita yang memberikan dan kita juga yang harus mengikhlaskan. Oleh karenanya, kada main-main Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan apa?
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan bagi dia kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa? Kita kada harapan merasa kesusahan lagi, walaupun sebetulnya kita sedang kesulitan, kita sedang ada problem, kita sedang ada masalah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah. Itu bentuknya. Bukan berarti mudah itu kita bergelimangan dengan harta dan sebagainya, bukan. Tapi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita merasa masalah itu bukanlah suatu masalah, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk daripada ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita melaksanakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membantu meringankan betul-betul orang yang sedang kesusahan, yang berurusan dengan kita, terlilit hutang, ngalih, susah, apalagi nominalnya kada gegampangan. Amun 100.000, 200.000 mungkin masih bisa diterima. Kalau puluhan juta sampai ratusan juta bagaimana? Disitulah ujian kita. Kita bisa atau tidak? Kalau bisa, maka kita insya Allah akan merasakan kemudahan baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi musliman, seorang muslim, maksudnya menutupi apa? Menutupi aibnya, maka apa ganjarannya? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini ganjarannya sama, tapi ini secara umum, beda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi, yang bujur-bujur syiddah, yang bujur-bujur kuat tantangannya. Kalau yang ketiga ini, itu tidak berkaitan dengan kita sebetulnya, tapi berkaitan dengan orang saja. Namun ujian gasan kita kawa kada menahan. Kita ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sangat serba melakukan kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertaubat. Kita melakukan kesalahan, habis melakukan kesalahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amun di dunia, bagi orang yang kacamatanya ini bukan kacamata duniawi lagi, tapi kacamata ukhrawi, mengharapkan yang di akhirat aja, maka yang di dunia ini barang aja. Orang hendak mencela kita kah? Orang hendak mencemooh kita kah? Maka kada berasa lagi. Nah, kalau misalkan seandainya kita sudah bisa seperti itu, maka itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita di dunia.
Kalau toh seandainya orang tersebut menyebarluaskan kepada orang lain, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingkar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah akan menutupi aib kita. Akan tetapi perlu diperhatikan, manusia sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama-sama, bisa tingkatnya itu menjadi lebih daripada malaikat, bahkan bisa lebih rendah daripada syaitanir rajim. Kalau kita mendengar suatu aib saudara-saudari kita, kemudian kita tahu, ujian biasa kita, hendak kita sebarluaskan kah atau kita tutupkah? Dan kunci daripada hadis di sini, ditutupnya tuh bukan tutup kayak ini aja, tapi betul-betul diselesaikan. Contoh misalkan, ada saudara kita yang mungkin di dalam komplek kita begana tinggal, itu mabuk-mabukan. Kemudian dia ini statusnya seorang muslim. Cuman kada tapi cangkal salat aja, tapi kada tapi cangkal. Secara zahir kita harus menghukumi dia sebagai seorang muslim, maka harus kita tutupi. Namun bukan berarti orang tersebut mabuk-mabukan kita tutupi, tutup telinga, tutup mata, tutup mulut, kita kada amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya di sini kita menutupi adalah sekaligus menyelesaikan masalah tersebut, aib tersebut. Maka kita selesaikan solusi mabuk-mabukan tersebut. Kalau kita tidak mampu, maka kita serahkan kepada yang lebih berhak, yang lebih alim, yang lebih bijak. Kalau kita tidak mampu, kalau kita mampu, maka ujrah pahala gasan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Bukan berarti ini yang salah paham semua kalangan muslimin, muslimat. Menjelaskan hadis ini, pokoknya orang melakukan keburukan itu ditutup rapat. Kada usah disebarluaskan. Oke, boleh jadi bagus mengamalkan ini. Tapi menyelesaikan permasalahan kada? Bahkan menimbulkan mudarat yang lebih banyak daripada hal tersebut. Orang mabuk-mabukan dibiarkan, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Yang asalnya kada umpat timbul jadi umpat. Kayak apa ceritanya? Malah bertambah mudaratnya. Oleh karenanya, kalau hendak mengamalkan hadis ke-36 menutup aib seorang muslim, selesaikan juga seperti itu. Baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa berada dalam naungan hambanya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Inti dari hadis yang pertama itu. Kemudian hadis keutamaan menuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan barang siapa yang menuntut suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu jalan untuk menuju ke surga. Ini satu jalan sudah kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menuntut ilmu. Ilmu di sini apa? Tentu saja adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu yang lain. Ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i?
ilmu untuk kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah membukakan jalan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, tinggal kita saja lagi mau kada selawasan bisa di sana. Kalau kita tersimpang berarti bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang keutamaan bermajelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Gawiannya apa? Satu, yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sudah terbiasa habis sholat subuh zikir pagi, kemudian masih ada waktu untuk menunggu sholat syuruk atau sholat duha, habis sudah zikirnya dilanjutkan dengan qiraatul Quran. Maka dan juga mereka yatadarasunahu bainahum, saling belajar. Jadi di sini ada dua golongan. Yang pertama tadarus masing-masing, yang kedua bersama-sama belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. As-sakinah di sini adalah at-tumakninah. Apa at-tumakninah? Ketenangan. Jiwa tenang. Kita sholat, nanti misalkan sholat zuhur, iqamah, kebetulan kita masbuk, kebiasaan kita, maka kita berhancap-hancap. Kenapa? Takutan masbuknya bertambah, bukan serakaat lagi jadi 2 rakaat jadinya. Itu berarti tidak tumakninah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad SAW, kita disuruh untuk berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, dengan tumakninah. Kalau sudah sampai iqamah, sudah sampai rakaat pertama habis selesai, ya udah kada apa-apa. Emang kita dituntut untuk harus setiap saat kada masbuk. Mungkin karena kelalaian kita, ya kita tanggung jawab, diikmalkan, dilengkapkan dengan salat sunnah ba'diyah seperti itu. Itu sakinah lah. Kemudian wa ghasyiathumur rahmah, dan diliputi di atas mereka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di syarah hadis ini juga dikatakan ar-rahmah di sini itu adalah ketenangan juga. Ketika kita duduk di sini bermajelis ilmu, amun pikiran kita, perasaan kita menghayabang, memikirkan segala sesuatu atau puyeng, pusing dan sebagainya, maka dapat dikatakan kita belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa terkoneksi apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan, kita mendapatkan walaupun secuil saja, maka itu bisa dikatakan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Kalau di akhirat itu kada usah ditakuni lagi sudah. Wa haffathumul malaikah, dan kita dinaungi atau dikelilingi oleh para malaikat. Kita tidak usah menjelaskan lagi malaikat itu bagaimana. Yang jelas malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kita ketika kita mau bermajelis ilmu di sisi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Kita orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, tapi disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan para rasul dan sebagainya.
kurang apa? Maka haruslah kita termotivasi untuk bermajelis ilmu. Kemudian yang terakhir, hadis ke-36 ini sebagai penutup, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, dan barang siapa yang melambat-lambati suatu amalannya, amalan di sini maksudnya adalah amalan kebaikan. Apapun itu, bukan di masjid saja, di luar masjid pokoknya untuk kebaikan jangan dilambat-lambatkan. Kenapa gerang? Karena dikatakan di sini lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak akan bisa Allah Subhanahu wa taala mempercepat kenaikan derajatnya, atau nanti di akhirat kelak dia semulia apapun keturunan dari abah, umak, cicit dan sebagainya tidak berpengaruh. Kenapa gerang? Melambat-lambati salat, sudah adzan, tuntung, bisikan syaitan, belum iqomah. Imbah itu iqomah, bisikan syaitan lagi, belum takbir, bisikan lagi, belum Allahu Akbar, ruku belum ya, sampai habis kada sholat. Itu kalau kita termakan seperti itu, jangan harap kita hendak dihancapakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Apalagi bighairi hisab, tanpa hisab nih. Kita berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga-Mu ya Allah, tanpa hisab ya Allah. Tapi gawiannya melambat-lambati. Salat dilambat-lambati, amalan kebaikan dilambati dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah jami'an. Sebelum kita tutup kajian kita pada kali hari ini, ulun simpulkan di hadis ke-36 ini kita mempelajari beberapa ilmu yang mana kalau seandainya kita mendapatkan suatu ilmu namun kemudian kita tidak mengamalkannya, maka ingat, di akhirat kelak kita akan ditakuni. Salah satunya adalah tentang ilmunya diamalkan atau kada. Kalau diamalkan berarti kita selamat, kalau kada maka naudzubillah kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di hadis ke-36 ini adalah mari kita sama-sama berta'awun. Kita punya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa ilmu dan sebagainya. Kita bantu saudara-saudari kita. Jangan pelit, jangan sungkan. Kita tumbuhkan keadaan pada saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Yang mana yang punya banyak memberikan yang kurang. Bukan yang sekarang ini yang kurang tambah kurang, yang banyak tambah banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang pertama ini. Mari kita sama-sama saling tolong menolong. Yang kedua, mari kita sama-sama saling menutupi aib saudara-saudari kita. Dengan catatan kita menyelesaikannya juga. Bukan berarti kita menutup mata, telinga, mulut, kemudian kita tidak menyelesaikan perkara tersebut. Na'udzubillah, maka perkara tersebut akan menjadi panjang ceritanya. Kemudian yang ketiga, mari jangan bosan-bosannya di sela-sela waktu kita menuntut ilmu. Kada harus ke masjid, musola di waktu kosong kita. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita berupa gadget, HP.
Dari situ kita bisa ambil ilmu syar'i. Atau kita bisa mengambil ilmu dari orang, kebaikan. Intinya apa? Tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama meningkatkan motivasi kita untuk selalu berhadir di majelis ilmu tanpa memandang siapa yang menyampaikan. Orangnya betitelkah, kadakah, orangnya anumkah, tuhakah. Selama yang disampaikan adalah kebaikan, maka kita ambil kebaikan tersebut. Kalau seandainya ada kesalahan, maka kita ambil yang kebaikan, yang kesalahan kita benarkan, kita sampaikan yang ini yang benar. Tapi kalau seandainya yang menyampaikan ternyata ada dalil sendiri mengatakan ini adalah benar, maka kita kada boleh memaksakan. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya. Gawian kita adalah menyampaikan, bukan memaksakan kehendak kita. Di surah Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan. Allah Subhanahu wa taala memadahi kepada Nabi Muhammad SAW. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukan yang memaksakan kehendakmu. Orang harus menjadi baik pada kawan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mari kita sama-sama untuk jangan melambat-lambatkan amalan kita, baik di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di luar rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama laksanakan. Ini adalah amanah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. 5 perkara ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dan Allah istiqomahkan kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa mengunting fadilah atau keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita juga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.